Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, ini Bojan Hodak sedang rapat intensif dengan Kang Aditya dan juga dengan beberapa staf pelatih yang lainnya untuk kembali menegaskan pemain asing yang akan dibawa ke Persib Bandung. Bisa jadi ini pemain asing terakhir, atau bisa jadi pemain asing plus pemain lokal, atau bisa jadi pemain asing lokal gitu ya. Nah ini semakin menarik. Namun sebelum kita masuk ke nama-nama atau yang rumors yang sudah beredar gitu ya, saya juga nggak tahu yang mana Bojan Hodak sedang menggodok gitu ya, tapi di luar sudah ada nama-nama yang rumorsnya ya. Ini luar biasa lah kalau teman-teman Bobotoh mah gitu ya. Nah ini juga kita tidak membahas siapa dan nama dulu saja, tapi yang jelas kita coba sedikit bedah teman-teman mengenai benang merah. Sebetulnya Bojan Hodak perlu di posisi apa lagi untuk pemain asing, karena kita ambil tentu dengan fakta dan datanya dulu ya. Bojan Hodak mengatakan kemarin ketika pertama kali dicetuskan Persib dan Dewa boleh menambah satu pemain asing yang jadi 9 gitu ya. Sementara tim-tim lain kan masih bergejolak tuh antara setuju dan tidak setuju. Namun akhirnya ketika ketok palu sahnya itu memang 11 pemain asing untuk seluruh klub Liga 1 atau BRI Liga 1 BRI Super League musim depan. Nah ini memang ya menjadi satu hal yang concern banget gitu ya, bukan hanya oleh beberapa klub Liga 1, hampir semuanya teman-teman termasuk Persib Bandung sepertinya agak sedikit mikir-mikir yang naon gitu ya, nambah sampai dengan 11 pemain asing. Kalaupun memang mau, nah ini ditempatinnya bagaimana, bentrok lah dengan kondisi yang sudah akan Persib Bandung mainkan 3-5 tahun ke depan untuk roadmap-nya gitu yang sudah dijalankan mulai per musim ini, yaitu perampingan squad dan juga untuk peremajaan squad. Nah ini kalau ditambah lagi masuk ya buat apa gitu ya. Persib sudah merancang pemain-pemain asli Jawa Barat yang akan dipulangkan, atau juga ya pemain muda mulai dari akademinya gitu ya yang akan dinaikkan ke tingkat senior, ya akan terhambat dengan adanya regulasi ini. Tapi ingat teman-teman, regulasi ini kan tidak mewajibkan, hanya ya memberikan lampu hijau, ada batasan maksimal pemain asing. Katakanlah kalaupun Persib hanya membeli satu pemain asing musim depan, ya nggak masalah kan, untuk maksimalnya 11, minimalnya tidak ada batasan. Jadi ya kalau memang merasa pede, merasa sudah oke gitu ya, nggak masalah pakai pemain asing cuma satu saja. Tapi kan ini Liga 1 atau BRI Liga 1 ini, atau BRI Super League punten, masih sering kapacaletot nih. Jadi BRI Super League ini memang gengsinya kuat banget teman-teman di netizen sepak bola ini, bukan hanya di Bobotoh gitu ya. Kalaupun ya masih ada lah sebagian teman-teman Bobotoh tidak memaksimalkan 11 pemain asing, tidak mengambil kuota semua gitu ya. Nah ini juga bukan hanya Persib teman-teman yang harus diperhatikan, beberapa klub yang lain juga berpikir bahwa ya dengan regulasi seperti itu, selain buang-buang anggaran, nantinya pemain juga banyak tidak terpakainya gitu ya, atau ya nanti aja lah kalau memang ada yang tidak maksimal kan masih ada putaran kedua. Nah itulah Persib juga memikirkan hal itu. Jadi bukan hanya wah 11 pemain asing nges lah kita maksimalkan, nggak seperti itu. Tapi kalau kemarin 8 pemain asing itu sudah harus, karena memang di dalam benak Bojan Hodak sudah punya perhitungan dari pertengahan musim kemarin gitu ya, dari bulan Februari kan sudah harus ada pondasi musim depan. Makanya ya nama-nama pemain lama yang lebih banyak masuk ke Persib Bandung saat ini. Namun ya ini pemain
asing yang diperkirakan hanya satu akan nambah satu ini kira-kira di posisi mana? Ini mungkin bisa berbeda untuk dari tim redaksi ataupun dari pandangan teman-teman bobotoh semua. Ini mah wajar ya, namanya juga masih perkode-kodean gitu. Jadi mangga saja punya pendapat masing-masing atau punya pandangan sendiri, itu mangga. Tapi kalau dari tim redaksi sepertinya Bojan lebih condong ke mana coba? Ke sayap teman-teman, ke sayap kiri atau back kiri. Nah ini memang bisa jadi berbeda pandangan dengan teman-teman, tapi ya kita setelah menyusun satu perkodean dan benang merahnya yang ditarik dari Bojan Hodak, ya itulah masih butuh sayap kiri atau back kiri. Walaupun ya ini banyak yang mempertanyakan lah nanti kenapa di situ sudah ada Zalnando, Rezaldi, lalu ada Hamra juga bisa main di kiri, lalu juga ya Dewangga kadang bisa backup dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak back kanan yang selama ini sering diomongin gitu ya, kurang ini kurang itu. Teman-teman ingat juga back kanan itu Kakang dan Robby Darwish sedang dipanggil TC Timnas U23 gitu ya, sedangkan Febri kemarin hanya dijadikan satu percobaan saja. Bisa nggak nih Febri di bek kanan? Jadi ya bisa, mungkin nantinya bisa ketika Sadil main, Febri juga main di bek kanan. Nah ini ya bisa, apapun bisa terjadi karena kan masih menguji skema musim depan. Jadi ya kalau bek kanan kita mikirnya akan diberikan kepada talenta-talenta lokal teman-teman. Jadi tidak semuanya diambil asing gitu ya. Nah kalau di kiri ya kita lihat Rezaldi mungkin masih membutuhkan waktu untuk kembali ke performanya, ke top performanya. Walaupun ada Hamra juga kan kita masih melihat ya masih rada kagok gitu ya, masih canggung. Lalu juga Zalnando walaupun ya masih semangat, spiritnya oke, tapi kita tahu ada catatan dipinjamkan, ada catatan cedera dan lain sebagainya, sehingga ya beberapa mungkin masih ada perbaikan di situ. Nah, teman-teman juga perlu ingat kan pernah gitu ya, kalau Bojan Hodak kalau tidak bek kiri ini sayap kiri gitu ya. Pernah Bojan Hodak di musim kemarin menyatakan bahwa dia mengincar Jaja dan juga mengincar Messi Doro gitu ya waktu dia setelah liga dimulai. Nah, kenapa? Karena ingin memperkuat daya di tengah sampai ke depan. Karena waktu musim kemarin kan tidak ada pelatih kiper lagi, yaitu Goran Paulik kan sudah tidak ada. Nah, dimasukkan Igor Tolik ini kan memang menjadi satu hal yang baru gitu ya, biar Bojan juga ingin memperkuat, yaitu karena sudah membaca nih untuk lini depan kita agak-agak lah gitu ya. Jadi ya diinginnya perkuat di lini tengah. Nah, sekarang sudah ada Berginho di situ, William, lalu ada Goicoechea juga sudah cukup, apalagi ada Klok di situ. Nah, kalau yang di kiri teman-teman untuk memanjakan William, nantinya untuk memanjakan Ramon, atau juga di situ ada Barros gitu ya. Nah, ini perlu sedikit kreativitas dari ya sayap asing gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit berbeda, tapi ya itulah prediksi kita teman-teman ya dari tim redaksi. Back kiri dan juga sayap kiri itu sepertinya Bojan masih agak memprioritaskan ke posisi itu ya. Mungkin bisa berbeda pendapat, tapi mangga saja, ini mah karena masih perkodean, silahkan gitu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit intermezzo pembuka yang mana katanya memang satu pemain asing ini sedang dibicarakan sebelum, mudah-mudahan sebelum TC ke Thailand itu sudah didapat gitu ya namanya, sehingga pulang TC dari Thailand pemain barunya bisa segera bergabung, kecuali pemain lokal gitu ya. Kalau pemain lokal ya mudah-mudahan sebelum TC ke Thailand, kalau memang Bojan berkenan, segera diumumkan dan sudah bisa langsung ikut tim Persib Bandung untuk TC ke Thailand gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan seperti biasa, biar ya kita juga mudah-mudahan membantu lah teman-teman yang mungkin sadar gitu ya mau nanya ke siapa gitu ya. Nah, kita sediakan wadah di sini yang bisa kita jawab pertanyaannya yang masih belum bisa kita jawab ya ditunggu saja. Nanti juga kita harus
harus konfirmasi soalnya ke beberapa pihak yang memang tahu jawabannya. Baik, yang pertama pertanyaannya, Persib naha terjadi ke Jepang tesena malah milih Thailand Kang. Wah ya, apa ya, kan kemarin tuh Persib tuh ada beberapa pilihan negara lah, katakanlah 3 pilihan negara, ada ke Malaysia, ada ke Jepang, ada juga ke Thailand gitu ya. Mungkin ada negara lain tapi ya diseleksi lagi dengan berbagai kesimpulannya ya, mungkin salah satunya biaya lah gitu ya teman-teman. Thailand tidak jauh berbeda dengan Indonesia dari segi cuaca, dari segi kultur budayanya juga, walaupun ya beberapa, kalau dari pemain lokal mah saya pikir tidak ada masalah, pemain asing pun tidak ada masalah gitu ya. Nah, yang jadi mungkin pertimbangan begini teman-teman juga, kenapa akhirnya ini kan sejarah gitu ya, pertama kali Persib Bandung melakukan TC ke luar negeri aya naon. Nah ini teman-teman harus ingat, Persib punya sponsor yang lumayan royal gitu ya, yaitu Planet Persib gitu. Planet Persib, ingat ya teman-teman, ini sponsor, bukan bagian dari manajemen Persib Bandung. Jadi Planet Persib ini sponsor yang memang royal dan berani bakar uang untuk Persib Bandung gitulah secara sederhananya mah. Nah, Planet Persib ini mensupport gitu ya. Oke, kita biayain ini mau kemana, ke TC. Nah, untuk imbalannya apa ya, itu seperti yang kita sudah infokan, teman-teman boboto bisa diajak ke sana gitu ya, dengan diskon dan lain sebagainya. Nah, ini memang yang menjadi satu program sebetulnya buat Persib mah enjoy aja gitu, karena sponsor yang memang menggerakkan roda finansial Persib Bandung ya. Alhamdulillah lah, dari manapun juga ya, kalau memang rezeki mah ada gitu ya. Jadi ya kita support lah bagaimanapun juga ya ekosistem di finansial Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi ya kenapa nggak ke Jepang, salah satunya masalah biaya dan juga Bojan Hodak yang memang akhirnya memutuskan TC-nya ke Thailand teman-teman gitu ya. Jadi ya ditunggu sajalah untuk kiprahnya kita TC di Thailand bagaimana, karena ya selain untuk memantapkan skema permainan, Bojan juga ingin setiap orang itu kan di sana kegiatannya banyak dan sering ketemu hampir tiap hari dengan waktu yang intens. Jadi ya ingin keakraban atau chemistry itu segera tercipta. Itu jawabannya teman-teman, mudah-mudahan terjawab gitu ya. Lalu yang kedua, launching jersey kapan Kang? Belum ada kabarnya. Ini teh kayaknya kalau udah pulang dari TC sepertinya ya, karena mungkin biar nunggu lengkap dulu semua, nggak ada perubahan pemain baru atau bagaimana. Nah ini baru ditentukan gitu teman-teman. Sepertinya ya akan pulang, setelah pulang dari TC baru ada launching pemain dan launching jersey sekalian, karena manajemen Persib Bandung pernah mengatakan, ini benang merahnya lagi teman-teman, benang merahnya manajemen Persib Bandung sudah mengatakan kurang lebih 3 bulan yang lalu akan mengadakan satu launching musim depan tuh agak gede gitu dan spesial buat teman-teman bobotoh, gratis gitu ya. Jadi ya harus dipersiapkan secara matang. Jadi timnya TC ke Thailand, manajemennya menyiapkan acara buat bobotoh gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak meleset lagi ya. Lalu selanjutnya, Ciro sama Del Pino bener Kang ke Malut United? Apa ya, sebenarnya bukan Ciro sama Del Pino aja gitu, ada 2 pemain Persib juga yang memang ke sana, ada back dan striker gitu ya. Ya teman-teman tahulah, sama-sama trio Brazil yang ke sana gitu ya. Jadi ya sudahlah, itu kan sudah menjadi milik klub lain gitu ya. Kita mah fokus ke, kalau mau sama dengan Ciro dan satu lagi ya sebut aja inisialnya DDS gitu ya. Ciro dan DDS kita lihat aja di figur Ramon Tanki itu, perpaduan antara Ciro dan DDS di situ sudah ada. Kalau mau melihat Del Pino ya kita lihat aja Goicoechea di situ ya. Lalu kalau mau melihat siapa lagi
yang dua pemain lagi, satu pemain lagi back gitu ya, Kang Agus ya. Ya memang tidak ada yang menyerupai, tapi setidaknya ya sudah tergantikan lah dengan Julio Cesar yang menggantikan Pjanic. Lalu juga ada satu lagi tuh Mark Triadi gitu ya. Siapa ya, bener Matriadi. Nah ini juga yang menggantikan Gustavo Franca, teman-teman. Lalu oh ini Kang, tiket ACL 2 murahin atau kayak Piala Presiden biar penuh ya tergantung panpelnya. Kalau memang mau ngasih murah ya mangga, tapi kalau Piala Presiden kan panpelnya bukan dari Persib Bandung, jadi ya mereka punya aturan sendiri gitu ya. Namun kalau untuk ACL 2 kan panpelnya Persib Bandung, sehingga harganya pun menyesuaikan dengan harga panpel Persib gitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya kita bahas di video selanjutnya saja, karena masih beberapa pertanyaan yang akan kita bahas gitu ya. Mudah-mudahan ya pembahasan kita hari ini menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.